Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 81. Jika ayah mendengarnya, dia pasti akan memarahimu lagi, kata Sarah. Fernando tersenyum tak berdaya dan terus mengunyah apel. Hei sayang, di grup teman universitas disebutkan, bahwa 2 hari lagi akan diadakan acara reuni. Sarah melihat-lihat ponsel sambil berkata, kalau begitu kamu pergilah, bernostalgia dengan teman-teman lamamu. Fernando tersenyum. Aku tidak terlalu ingin pergi, sangat merepotkan. Waktu aku masih kuliah banyak yang mengejarku, kemungkinan mereka semua akan datang, akan sangat canggung bertemu dengan mereka. Sarah menggelengkan kepalanya. Hei, sepertinya kamu cukup populer saat kuliah. Fernando tampak terkejut. Tentu saja, saat itu istrimu adalah bunga kampus, banyak yang mengejar, tapi aku tidak menerima mereka, pada akhirnya sembarangan menerimamu. Sarah tersenyum, manis dan menyenangkan. Kamu benar-benar bermuka tebal, bunga kampus apanya, hanya laki-laki buta seperti aku yang akan menyukaimu. Fernando berpura-pura muak. Kemelaratan. Sarah sangat kesal sampai dia memukul bahu Fernando dengan tinju kecilnya. Setelah itu, dia membuka lagi obrolan grup, wajahnya berubah. Gawat, padahal aku belum setuju, tapi Komariah setuju atas namaku, dia berkata akan pergi denganku. Komariah dan Sarah adalah teman satu universitas, masuk di kelas yang sama. Tunjukkan kepadaku. Fernando mengambil ponsel Sarah dan membuka chat, Sarah sedang meringkuk di pelukan Fernando. Reuni. Kebetulan 2 hari ini aku punya waktu, aku akan pergi bersama Sarah. Kata Komariah dalam grup. Fernando menatap foto profil Komariah, menunjukkan selfie-nya, duduk secara diagonal di Lamborghini merah dengan pantai di belakangnya. Dia memakai kacamata hitam, memperlihatkan dadanya dan paha putihnya yang jenjang, dan terlihat seksi dan bergairah. Setelah Komariah selesai berbicara, seseorang bernama Samsul Asmudi segera membalas. Hei Komariah, kamu ganti foto profilmu. Bahkan Lamborghini, apa kamu sudah membeli mobil? Teman lain juga bertanya. Komariah, kamu sangat luar biasa, baru lulus setahun lebih sudah dapat membeli Lamborghini. Iri deh. Di belakangnya ada emoji dengan mata hati, dan ekspresi mengeluarkan air liur. Mobil ini sangat keren, mobil mewah dengan wanita cantik, Komariah benar-benar luar biasa. Ada serangkaian jempol di belakang kata-kata ini. Dipuji oleh semua orang, Komariah tampaknya terlena, dan butuh beberapa saat untuk menjawab. Aku tidak membeli mobil ini, itu hadiah dari pacarku. Setelah ini, muncul ekspresi malu-malu. Pacar. Bahagianya, pacar bisa-bisanya memberikan Lamborghini. Beberapa teman-teman wanita di grup tiba-tiba menjadi panas. Iya, saat ulang tahun pacarku hanya membelikanku lipstik biasa. Benar-benar pacar impian, kapan aku akan menemukan pacar seperti itu? Benar-benar iri. Komariah, pacarmu bukan pria Rolls-Royce yang begitu kaya raya kan? Bukan pria Rolls-Royce, tapi keluarganya juga cukup kaya, termasuk konglomerat, jawab Komariah. Konglomerat. Teman wanita dalam grup semakin heboh, dan untaian mata besar muncul dengan ekspresi cinta dan air liur. Pacar Komariah ternyata seorang anak konglomerat. Bahagianya kamu, Komariah. Aku iri padamu, pacarku hanya karyawan biasa, setiap hari dia bangun pagi dan bekerja sampai malam, dia hanya peduli dengan pekerjaan, sama sekali tidak romantis. Iya, aku sangat iri padamu. Dalam 2 bulan, aku akan bertunangan dengannya. Komariah menjawab lagi, diikuti dengan emoji menyeringai. Bertunangan. Menikah dengan anak keluarga konglomerat. Teman wanita di grup menggila, dengan panik menggesek layar. Komariah, apakah kamu akan menikah dengan anak konglomerat?
Apakah pacarmu terlihat tampan, seperti pemeran utama dalam drama Kolen? Opa dengan kaki jenjang, tampan dan fashionable. Komariah, kamu baru juga lulus 1 tahun. Sudah akan menjadi wanita kaya. Aku sangat iri. Sebenarnya, penampilannya biasa saja, tapi dia sangat baik dan dapat diandalkan. Aku suka karakternya. Komariah membalas pesan tersebut. Ngomong-ngomong, Komariah, setelah kamu lulus, bukankah kamu satu perusahaan dengan Sarah? Bagaimana kabar Sarah sekarang? Seseorang bertanya. Iya, aku juga penasaran. Sarah adalah bunga kampus kita, banyak pria yang mengejarnya. Aku ingat ada yang pria bernama Eddie, keluarganya sangat kaya, dia memberikan hadiah pada hari ulang tahun Sarah. Eddie itu bukan apa-apa. Di hadapan ketua kelas kita, dia hanya sosok kecil. Kamu lupa. Saat itu di kelas, ketua kelas memberi Sarah cincin berlian hati samudra 10 karat dan melamar Sarah. Tentu saja aku tidak lupa, cincin berlian itu terbuat dari berlian dengan kualitas terbaik, katanya tidak ada cacat yang dapat terlihat bahkan di bawah mikroskop, dan harganya miliaran. Itulah orang kaya yang sebenarnya. Tapi Sarah menolaknya. Oh, aku bahkan tidak mengerti sama Sarah, ketua kelas kita, tampan dan kaya, kenapa dia menolak? Sayang, aku tidak menyangka ini terjadi padamu. Fernando meletakkan ponselnya, dengan terkejut melirik Sarah. Aku tidak berbohong kan, aku memiliki pengejar yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak satu pun dari mereka aku terima. Sarah tersenyum. Terutama ketua kelas Abidin Wangsi, orang ini mempunyai latar belakang yang cukup baik, tapi dia sombong. Aku tidak terlalu suka, jadi aku menolaknya. Aku ingin memberikan cinta pertamaku dan hal terbaik untuk calon suamiku. Itulah yang kupikirkan saat itu. Sarah memandang Fernando dengan mata besar, penuh cinta. Fernando mengelus kepala Sarah, kelembutan muncul di matanya. Saat ini, Komariah di grup mengirim pesan, biarkan hal-hal di masa lalu berlalu, Sarah sekarang sudah menikah. Apa? Sudah menikah? Tidak mungkin, dia dewiku. Dalam sekejap, layar bergeser lagi. Namun kali ini, sebagian besar yang menjawab adalah laki-laki. Ini baru 1 tahun setelah lulus, dan dewiku sudah menjadi istri orang. Rasanya aku ingin menangis. Aku berencana, setelah membeli rumah dan mobil, setelah memiliki rasa percaya diri, akan mengejar Sarah lagi. Sarah sangat cantik. Dia memiliki kepribadian yang baik. Laki-laki yang dinikahinya pasti lumayan. Iya, anak konglomerat siapa? Anak konglomerat. Lupakan saja, dia hanya orang yang tidak berguna. Komariah mengirim pesan, memutar matanya ke belakang. Komariah, apa maksudmu? Apakah Sarah menikah dengan laki-laki miskin? Tidak mungkin, Sarah yang seperti itu, sangat mudah baginya untuk mencari pria kaya kan? Miskin. Miskin masih mending, ada beberapa orang miskin yang memiliki motivasi diri dan tahu bekerja keras untuk menghasilkan uang. Komariah berkata, tapi pria yang dinikahi Sarah sama sekali tidak berguna. Dia tidak bekerja, setiap hari hanya makan di rumah dan menunggu ajal. Tidak bekerja. Apa mungkin, dewiku menafkahi suaminya yang tidak berguna? Tidak bisa dibiarkan. Di belakang perkataan ini diikuti ekspresi marah. Ia, benar-benar tidak tahan, Sarah adalah dewi yang tidak bisa aku dapatkan. Aku tidak bisa hanya melihatnya menikahi seseorang yang lebih buruk dariku. Bagaimanapun, aku juga punya pekerjaan yang stabil, meski gajinya tidak tinggi, 6-8 juta sebulan, walaupun bekerja di pabrik, tapi yang pasti lebih baik dari orang tidak berguna itu. Bab 82. Teman laki-laki yang ada di grup semuanya marah. Aku tidak menyangka akan membuat semua orang marah. Fernando tersenyum tidak berdaya. Komariah benar-benar, dia sama sekali tidak pandai bicara. Sarah mengerutkan kening, jika bukan karena Komariah, teman laki-laki di grup tidak akan heboh seperti ini. Cepat, panggil Sarah, aku ingin tahu kenapa dia menikah dengan orang yang tidak berguna. Iya, Sarah keluar. Seseorang di grup memanggil Sarah. Anggap saja tidak melihatnya. Sarah terlalu malas untuk merespon. Apa yang sedang kalian diskusikan?
Seseorang dalam grup tiba-tiba muncul, foto profilnya adalah koin emas berkilauan. Aku tadi sibuk dengan urusan bank, jadi tidak sempat melihat obrolan grup. Ketua kelas sudah muncul. Ketua kelas Abidin, akhirnya kamu muncul. Ada berita sedih yang akan kami umumkan padamu. Semua orang terus berkata tanpa henti. Berita apa? Tanya Abidin. Lupakan, aku tidak mau bilang, aku takut mengagetkanmu. Iya, kamu baca obrolan kami saja. Lebih baik siapkan pil pereda serangan jantung dulu di sebelahmu, aku khawatir jantungmu tidak kuat. Kalimat ini diikuti dengan emoji seringai di belakangnya. Misterius sekali, aku baca dulu ada masalah apa. Abidin membalas dengan emoji mata memutar. Semua orang di dalam grup terdiam, setelah 2 menit, emoji patah hati muncul. Kemudian, rekaman suara sepanjang 10 detik muncul. Fernando mengklik rekaman itu, dan sebuah suara yang agak berat terdengar. Bagaimana mungkin Sarah sudah menikah? Kalian semua tahu, ketika aku mengejar Sarah, dia bahkan tidak menerimaku. Kalian lihat di kota Lautan Timur, berapa banyak pemuda seusia kita yang dapat dibandingkan denganku. Pria itu meraung, suaranya terdengar sangat syok, marah, dan tidak terima. Setelah beberapa saat, rekaman suara lain muncul. Aku sudah selesai membaca riwayat obrolan, menyebalkan. Orang yang dinikahi Sarah ternyata adalah orang tidak berguna yang tidak punya pekerjaan. Apakah ini berarti Sarah yang bekerja untuk menghidupi keluarga? Menyebalkan. Sarah begitu baik, jika dia menikah dengan pria seperti itu, maka Sarah pasti akan ditindas di rumah. Fernando terkejut dan memandang Sarah. Apakah otak Abidin bermasalah? Memangnya aku menindasmu di rumah? Lia, Sarah tersipu. Sejak penyakitmu sembuh, setiap malam kamu selalu menindasku. Oh, itu adalah 2 hal yang berbeda. Fernando menyentuh hidungnya. Ketua kelas, jangan marah, siapa tahu Sarah sedang membaca obrolan. Iya, ini sudah jam pulang kerja, cobalah memanggilnya. Semua orang di grup menjawab. Sarah, apa aku bisa ngobrol denganmu? Abidin mengirim pesan, diikuti dengan menyebut nama pengguna Sarah. Jangan pedulikan dia sangat menyebalkan. Sarah tidak peduli, dia bersandar di pelukan Fernando sambil memainkan jari-jarinya di dada Fernando. Setelah 5 menit, grup itu diam dan tidak ada yang berbicara. Kelihatannya Sarah sedang sibuk dan tidak melihat obrolan grup. Sepertinya begitu. Belum tentu, mungkin saja dia membaca, tetapi tidak ingin membalas ketua kelas. Semua teman mulai berdiskusi. Bagaimana kalau begini, ketua kelas, coba kirimkan angpau di grup. Jika Sarah ikut memperebutkan angpau, itu berarti dia ada. Sepertinya hanya bisa begitu, semuanya siap-siap. Aku akan membagikan angpau, kata Abidin. Sesaat kemudian, sebuah angpau muncul. Ada 3 kata di atas angpau, yaitu, Sarah cepat keluar. Semua orang berusaha berebut angpau. Wah, aku mendapat 398.000. Sungguh angpau yang besar, aku dapat 400.000. Semua orang tercengang, mereka mengklik angpau untuk melihat detailnya. 40 juta. Abidin, kamu sungguh heroik. Semua teman tercengang. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang membagikan angpau di grup sebesar 40 juta. Dia punya uang banyak, orang kaya. Bagiku ini hanya uang kecil. Abidin mengirim pesan. Awalnya aku berencana mengirim 200 juta, tetapi batas angpau di grup adalah 20 juta. Hebat, Abidin luar biasa. Banyak emoji jempol muncul di grup. Setelah beberapa saat, Abidin mengklik angpau untuk melihat detailnya, dia melihat bahwa Sarah tidak mendapat angpau. Karena Sarah tidak mendapat angpau, aku akan terus mengirimkannya sampai dia muncul. Kata Abidin di grup. Astaga, bos, apa kamu begitu ingin memamerkan sikap heroikmu? Baru saja mengirim 40 juta, sekarang mau mengirim lagi. Iya, Abidin sangat heroik. Abidin luar biasa. Grup sangat ramai, jari tangan mereka memegang erat-erat ponsel, bersiap untuk berebut angpau. Tidak lama kemudian, sebuah angpau muncul dengan kata-kata, Sarah,
aku sangat merindukanmu, lagi-lagi angpau 40 juta. Luar biasa, hanya dengan menggerakkan jari sedikit, sudah bisa mendapatkan uang yang setara gajiku sehari. Abidin luar biasa. Dengar-dengar Abidin sekarang bekerja di perbankan, dia sedang bersiap diangkat menjadi presiden di bank. Abidin benar-benar berbeda. Terima kasih angpaunya, Abidin. Semua teman-teman mulai memuji-muji Abidin. Orang ini cukup kaya. Fernando tersenyum sambil memegang ponsel. Ayah Abidin adalah presiden dari bank negara di kota Lautan Timur. Ada banyak perusahaan keuangan bernaung di bawahnya, tentu saja dia kaya. Pada daftar orang terkaya Harun, kamu bisa melihat nama ayahnya, meskipun berada di peringkat bawah, tapi itu juga termasuk kuat, kata Sarah. Fernando hanya tersenyum dan tidak berbicara lagi. Fernando ingat ketika dia masih kecil, seorang tamu datang ke rumahnya. Nama orang itu sepertinya adalah Halim Gelsa, katanya dia termasuk dalam 10 besar daftar orang terkaya Harun. Ketika Halim bertemu dengan Talib, yaitu ayah Fernando, dia berlutut dan terus-menerus bersujud sambil berlinang air mata. Halim memohon pada Talib untuk menyuntikkan modal ke dalam perusahaannya demi meringankan masalah perputaran modal. Abidin mengklik angpau untuk melihat detailnya, nama Sarah masih tidak ada. Abidin mengirim angpau 40 juta lagi, dengan kata-kata Sarah, suamimu yang tidak berguna itu, apakah sekaya aku? Abidin luar biasa, rebut angpau, rebut angpau. Setelah itu, Abidin mengirimkan 5 angpau lagi dengan judul yang ditujukan langsung kepada Fernando. Sarah, kenapa kamu menikah dengan orang tidak berguna? Sarah, bercerai saja, aku masih mencintaimu. Laki-laki tidak berguna, kamu merebut wanitaku. Sampah, jangan sampai aku bertemu denganmu. Sarah, cepat kembali. Akhirnya, Abidin tidak mengirim angpau lagi. Sudah berakhir, 2 kartu bank yang aku gunakan memiliki batas, uang kecil pun tidak ada, hari ini cukup sampai di sini. Kata Abidin. Luar biasa, Abidin mengirimkan 280 juta angpau. Abidin kamu sangat luar biasa. Bila membandingkan suami Sarah denganmu, tentu bagaikan langit dan bumi. Terima kasih, Abidin, kali ini kamu membuatku mendapatkan angpau lebih dari 2 juta. Komariah juga berkata, aku beritahu kamu, suami Sarah bernama Fernando, dia benar-benar orang tidak berguna, kamu tidak perlu emosi pada orang seperti dia, di hadapanmu dia hanya seperti seekor semut. Tapi semut itu merebut wanitaku tercinta. Balas Abidin, dengan emoji panik di belakangnya. Masih ada kesempatan Abidin. Komariah membalas pesan. Reuni kelas ini adalah kesempatan bagimu. Kesempatan untuk mengejar Sarah kembali. Oh, apakah Sarah juga ikut? Abidin sangat bersemangat. Aku tadi sudah bilang, aku akan pergi ke reuni kelas dengan Sarah, sekalian mengajak Fernando yang tidak berguna itu. Komariah berkata, ketika kalian bertemu, perbedaan kalian akan segera terlihat. Sarah tentu saja akan membuat pilihan yang bijak. Bab 83. Masuk akal, kalau begitu Komariah, hal ini aku serahkan padamu, lusa kamu harus membawa Sarah ke reuni dan bawa suaminya juga, aku ingin melihat laki-laki seperti apa dia, bagaimana bisa dia menikah dengan wanita seperti Sarah. Abidin menjawab seolah-olah sedang marah. Abidin, kamu jangan khawatir, masalah ini serahkan padaku, aku pasti akan membawa Sarah ke hadapanmu. Komariah membalas pesan itu, diikuti dengan emoji wajah imut. Setelah beberapa saat, grup menjadi tenang, semua orang ingin istirahat. Sayang, apakah kamu akan pergi ke reuni kelas? Fernando bertanya sambil tersenyum. Aku tidak ingin pergi. Sarah menggelengkan kepalanya dan mengerutkan bibirnya. Komariah benar-benar, aku belum bilang apa-apa, dia sudah menyetujui tanpa bertanya padaku. Begitu Sarah selesai berbicara, ponselnya berdering, Komariah yang menelepon. Aku sudah tahu dia pasti akan menelepon. Sarah dengan pasrah menjawab telepon. Halo Komariah. Sarah, tadi kamu sedang apa? Apa kamu tidak membaca obrolan di grup? Tanya Komariah, suaranya dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak, tadi aku sedang mandi,
tidak main ponsel, kata Sarah. Kalau begitu, kamu benar-benar melewatkan kesempatan yang bagus. Komariah berkata dengan nada menyayangkan. Tadi di grup, Abidin mengirim angpau senilai 280 juta, aku sendiri mendapatkan lebih dari 2 juta, kamu benar-benar rugi. Ayah Abidin cukup kaya, dengan dengar, daftar orang terkaya Harun tahun ini menempatkan ayah Abidin di peringkat 99. Tahukah kamu, bahkan Sakino, ayah Fahmi, tidak memenuhi syarat untuk masuk daftar itu. Sarah, aku benar-benar tidak mengerti, mengapa kamu menolak Abidin saat itu dan memilih Fernando yang tidak berguna. Jika Abidin mengejarku saat itu, aku pasti akan langsung menerimanya. Sarah mengerutkan kening. Komariah, kamu meneleponku hanya untuk memberi tahu hal ini. Tentu saja tidak, lusa kamu harus pergi ke reuni kelas. Aku tadi berkata di grup bahwa aku akan mengajakmu pergi bersama ke reuni, kata Komariah. Aku tidak ingin pergi, terlalu merepotkan, tolak Sarah. Sarah, apakah kamu malu membawa Fernando ke reuni? Tanya Komariah. Tidak, aku hanya tidak ingin pergi. Reuni kelas terlihat seperti menjalin kembali hubungan dengan teman lama, tetapi sebenarnya hanya untuk membandingkan satu sama lain, sangat tidak berguna, kata Sarah. Mana boleh seperti itu Sarah. Kamu harus pergi, suara Komariah naik sedikit lebih tinggi. Tadi di grup, aku sudah berjanji pada Abidin, jika kamu tidak pergi, aku akan malu. Tapi aku benar-benar tidak ingin pergi. Sarah masih ingin menolak tepat pada saat itu, Fernando tersenyum dan berkata, sayang turuti saja, bukankah Abidin ingin menemuiku? Kalau begitu, kita pergi saja dan bertemu dengannya. Sarah terkejut, dia melirik Fernando dan akhirnya berkata, baiklah, Komariah, aku akan pergi. Haha, aku tahu kamu akan setuju Sarah. Aku rasa kamu masih punya rasa pada Abidin. Jika tidak, kamu pasti tidak akan setuju. Sarah menggelengkan kepalanya tanpa daya, jika Fernando tidak menyuruhnya pergi, Sarah juga tidak akan mau pergi. Omong-omong, ajak juga Fernando, suruh dia berpakaian sopan, jangan terlalu lusuh. Komariah mengingatkan. Sarah terlalu malas untuk berbicara dengan Komariah lagi dan langsung menutup telepon. Sayang, kenapa kamu ingin pergi? Sarah menatap Fernando. Jika pergi, entah masalah apa yang akan terjadi. Pergi untuk menemui mereka, bagaimanapun juga mereka adalah teman sekelas. Fernando mengelus kepala Sarah. Baik. Sarah mengangguk dengan patuh. 2 hari kemudian, Fernando, Sarah, Komariah dan Fahmi membuat janji untuk bertemu di lantai bawah di PT Langit. Komariah mengerutkan kening saat melihat Fernando. Sarah, bukankah aku sudah bilang padamu di telepon, suruh Fernando berpakaian dengan sopan, mengapa masih begitu lusuh? Dia menatap Fernando dari atas ke bawah, terlihat penghinaan di matanya. Baju yang dipakai Fernando sangat sederhana, dia hanya memakai t-shirt, celana jeans, dan sepatu kanvas yang dibeli secara online dengan harga 200 ribuan, Fernando terlihat segar dan sederhana. Lusuh? Lusuh dari mana? Fernando bertanya secara retoris. Seluruh pakaian yang kamu pakai harganya tidak sampai 400 ribu, bukankah itu lusuh namanya? Komariah memutar matanya. Di reuni nanti, saat teman kami melihat cara berpakaianmu, mereka mungkin akan menertawakanmu dengan keras. Komariah, jangan bilang begitu, menurutku Fernando bukan hanya tidak memerhatikan hal-hal kecil dalam hidupnya, tapi dia juga tidak peduli pada pandangan orang. Kata Fahmi dengan nada mengejek. Aku tidak bisa menang darinya, orang sepertiku harus memakai Armani dan Versace, kalau tidak, aku akan merasa malu. Fahmi kamu nih, Fernando yang merupakan gelandangan ini, mana mungkin mampu membeli Armani dan Versace. Komariah menggelengkan kepalanya. Baiklah, sudah saatnya, ayo kita pergi. Fahmi mengangkat pergelangan tangannya untuk memeriksa jam, terlihat sebuah jam tangan Rolex di tangannya. Fernando dan Sarah tentu saja mengendarai Mercedes-Benz. Sedangkan Fahmi dan Komariah masing-masing mengendarai Lamborghini. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di luar Hotel Suprema,
Petugas valet melangkah maju untuk memarkir mobil mereka. Wah, Abidin memang luar biasa, hanya reuni sekolah, tapi dia sampai memesan hotel bintang 5. Biayanya pun semua ditanggung olehnya. Komariah mendecakkan lidahnya saat dia melihat gedung-gedung bergaya Eropa yang menjulang tinggi di depannya, dia terlihat sangat takjub. Pakaya Wangso, ayah Abidin, adalah salah satu orang yang termasuk di daftar orang terkaya Harun, tentu saja dia sangat kaya. Fahmi berkata, aset keluarganya 7 atau 8 kali lipat lebih banyak dari aset keluargaku, total asetnya diperkirakan lebih dari 60 triliun. Lebih dari 60 triliun. Komariah terkejut sampai mulutnya terbuka lebar, ini adalah angka yang tidak bisa dia bayangkan. Bukankah ini berarti, begitu Pakaya meninggal, harta 60 triliun ini semuanya akan jatuh pada Abidin? Wanita yang kelak menikahi Abidin, pasti sangat bahagia. Pada saat yang sama, di ruangan pribadi di lantai atas di Hotel Suprema. Ruangan pribadi itu sangat besar dan bisa menampung ratusan orang, di dinding terlihat lukisan cat minyak yang sangat artistik, lantainya dilapisi karpet, lembut dan nyaman untuk diinjak. Saat ini, hampir semua orang telah datang. Semuanya adalah kaum muda berusia 20-an, ada laki-laki dan perempuan, mereka semua mengenakan pakaian bagus. Merek yang paling murah adalah Adidas, Nike, ada beberapa di antaranya yang memakai Armani, Prada, dan Zegna. Di kepala meja, di posisi yang paling jelas, duduklah seorang pemuda. Pemuda itu juga berusia 20-an, dengan wajah yang menarik dan rahang yang tajam, dia terlihat sangat tampan. Pemuda tersebut mengenakan setelan khusus Louis Vuitton dan pergelangan tangan kirinya ditumpukan di atas meja, memperlihatkan jam tangan Patek Philippe yang memantulkan cahaya. Dia adalah Abidin. Di kelas, tidak sedikit wanita yang meliriknya, semuanya menatapnya dengan penuh kekaguman dan malu-malu. Ketua kelas, kenapa Komariah dan Sarah belum datang? Seorang teman sekelas menghampiri dan bertanya. Seharusnya sebentar lagi. Abidin mengangkat pergelangan tangannya dan melihat jam dengan ekspresi tenang. Ketua kelas, malam itu di grup kamu bilang bahwa kamu sedang sibuk dengan urusan bank, apa pekerjaanmu sekarang? Teman tersebut bertanya lagi. Semua orang menajamkan telinga dan ingin mendengarkan apa yang Abidin katakan. Bersambung ke bab 84. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.